Saur Sepuh dalam kisah Darah dan Air Mata Tertumpah di Bubat. Cerita rangkuman dari Banjir Darah di Bubat karya Niki Kosasi. Diproduksi serta diedarkan sebagai bagian pembelajaran atau edukasi sejarah untuk kalangan sendiri secara terbatas. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali para pendengar yang berbahagia. Saya Maria Untu akan kembali membawakan kisah rangkuman Saur Sepuh yang selama ini kita rindukan. Semoga akan menjadi nostalgia yang indah bagi para pendengar setia yang dulu, juga akan menjadi hiburan yang bermanfaat untuk para pendengar Saur Sepuh yang baru. Kisah ini dimulai dari kerajaan Majapahit Raya yang pada waktu itu diperintah oleh Prabu Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada yang menjadi tumpuan kekuatan kerajaan Majapahit. Pagi itu, di Balairung Istana telah berkumpul para pejabat dan para bangsawan kerajaan Majapahit. Mereka berkumpul untuk membuat persiapan rencana pernikahan Sang Prabu Hayam Wuruk dengan Putri Diah Ayu Pitaloka, putri dari kerajaan Sunda Galuh. Sementara di luar Balairung Istana, penjagaan diperketat. Aduh, sebenarnya sih aku masih ngantuk nih. Semalam habis ronda, tapi aku ditugaskan oleh Kepala Regu 3 pasukan Bayangkara untuk menggantikan jadwal tugasnya Kang Mas Keling yang berangkat ke Bali. Hah? Aduh. Kang Mas Keling ke Bali? Ngapain, Kang? Mengawal Dharmayaksa dari Bali ke sini. Oh. Untuk persiapan pernikahan Sang Prabu dengan putri dari seberang lautan. Tapi beliau sudah pulang dari Bali semalam. Mungkin masih capek, jadi beliau izin. Iya. Dan aku yang disuruh menggantikannya. Oh, begitu ya, Kang ya. Kang, kira-kira ada berapa banyak Dharmayaksa dari Bali yang hadir di Balairung Istana, Kang? Kalau aku tidak salah hitung sih, utusan itu ya kira-kira ada 10 orang lah. Oh, 10 orang. Lihat saja kereta kudanya yang besar dan ditambatkan di samping halaman Balairung itu. Iya. Ada 2 kereta kuda. Kereta kuda besar seperti itu bisa dimuat 6 orang di dalamnya. Wah, bagus ya kereta kudanya. Diukir dengan hiasan burung Garuda tunggangan Dewa Wisnu. Wah, iya, bagus. Sangat bagus. Iya. Ukiran burung Garuda itu dibubui dengan cairan emas yang sudah beku. Wih, jadi gemerlapan terkena sinar Kang, matahari ya. Kang, sebenarnya hari ini ada upacara apa sih, Kang, di Balairung Istana? Memangnya kamu itu tidak tahu sama sekali apa gimana? Ya, hanya sedikit-sedikit, Kang Mas, taunya. Ya, makanya nyimak. Aku lihat
akhir-akhir ini kamu sering ke rumahnya Nyi Woro Gending. Wah. Jadi ada peristiwa besar di negeri sendiri kamu tidak tahu. Lebih peduli dengan Nyi Woro Gending itu. Bukan begitu, Kang Mas. Kasihan Nyi Woro, baru ditinggal mati suaminya. Kamu, kalau aku berkesimpulan, kamu itu mencari peluang dan kesempatan untuk mendekati Nyi Woro. Oh. Iya kan? Jangan berbohong kamu ya. Tahu nggak? Aku bisa membaca pikiran yang ada di kepalamu itu. Kang Mas, jangan berprasangka buruk, Kang Mas. Nggak baik itu. Orang kenyataannya memang seperti itu kan? Kang Mas, Apa? jadi benar beritanya. Pertemuan di Balairung Istana itu untuk membahas rencana pernikahan Gusti Prabu Hayam Wuruk. Kang, kira-kira siapa yang akan dinikahinya, Kang? Aku juga belum begitu jelas. Hanya mengetahui sepenggal-sepenggal. Ya, maklumlah. Kita ini kan kawula alit. Iya ya, Kang ya. Orang-orang kecil. Tidak bisa dengan mudah mengetahui kabar yang ada dari dalam istana. Ya toh? Iya, tapi Ki Paruyo kok bisa tahu ya, Kang ya? Yang kamu maksudkan Ki Paruyo itu tukang obat itu? Iya. Yang rumahnya tidak begitu jauh dari pintu pos penjagaan gerbang timur itu? Betul, Kang Mas, betul. Waktu aku beli obat untuk Nyi Woro, dia pernah berkata, Kang, bahwa sebentar lagi Sang Prabu akan mempunyai permaisuri dari negeri jauh, dari seberang lautan, katanya begitu. Ya tentu saja tidak heran kalau Ki Paruyo banyak tahu tentang berita dari dalam istana. Anaknya itu kan telah lulus uji dan masuk dalam regu pasukan Bayangkara. Kalau tidak salah, sekarang anaknya itu sudah menjadi pasukan pengawal pribadi Sang Patih di Kepatihan. Wah, hebat. Aku lupa siapa ya namanya ya? Namanya Sakim, Kang. Mas Sakim. Ya, Mas Sakim. Oh iya. Sakim, ya benar. Aku baru ingat aku. Iya. Sakim namanya, ya Sakim. Benar. Kang Mas, kita perlu tahu. Berita ini pasti akan menjadi perbincangan orang di mana-mana, Kang. Iya, betul. Kalau bisa, nanti malam setelah pulang tugas, kita ke rumah Ki Paruyo. Iya. Kita tanya-tanya sama dia. Iya, siap, Kang Mas, siap. Di dalam balairung istana Kerajaan Majapahit, setelah para undangan yang hadir menikmati hidangan dan tari-tarian yang dipersembahkan oleh protokol istana, acara ramah tamah dilanjutkan kembali. Sang Prabu Hayam Wuruk duduk didampingi oleh Patih Gajah Mada. Sementara posisi para pejabat tinggi keraton duduk di undakan kedua. Tidak berapa lama kemudian, Mantri Madu, utusan yang dikirim ke kerajaan Sunda Galuh untuk melamar sang putri Dyah Ayu Pitaloka, beringsut menghampiri dan menyembah kepada sang Prabu Hayam Wuruk. Daulat Baginda Prabu, hamba Mantri Madu berkenan menghaturkan sembah. Sembahmu aku terima, Mantri Madu. Silahkan lanjutkan pelaporanmu mengenai kedatanganmu ke tanah Sunda, agar didengar oleh seluruh undangan yang hadir di balairung ini. Daulat Baginda Prabu, sebelumnya perkenankan hamba mempersembahkan lukisan terbaru dari sosok Putri Sunda Galuh yang dilukis langsung sewaktu hamba berada di tanah Sunda. Lukisan ini dibuat oleh seniman lukis ternama di tanah Sunda, Sungging Prabangkara. Mantri Madu bertepuk tangan 2 kali.
Maka datanglah 2 orang pengawal yang membawa segunung kain tebal putih. Kemudian Mantri Madu membentangkan kain lukisan itu kepada Sang Prabu Hayam Wuruk. Sang Prabu terpesona dengan kecantikan paras putri Sunda Galuh yang terdapat dalam lukisan itu. Setelah Sang Prabu puas melihatnya, Mantri Madu segera membentangkan lukisan itu ke segenap penjuru ruangan Balerung, sehingga ruangan itu menjadi agak riuh dengan decak kagum para undangan melihat kecantikan paras putri Sunda Galuh yang terdapat pada lukisan itu. Cantik sekali. Luar biasa kecantikannya. Sebagai laporan awal hamba kepada Baginda Prabu, pihak kerajaan Sunda Galuh berkenan menerima lamaran Baginda Prabu, Gusti Maharaja Linggabuana sendiri yang bersukacita menyetujui lamaran ini. Jika hamba tidak salah perhitungan, kemungkinan besar rombongan kerajaan Sunda Galuh berangkat berlayar menuju Majapahit hari ini. Gusti Maharaja Sunda Galuh sendiri yang berucap bahwa beliau akan berangkat menuju Majapahit 10 hari setelah hamba meninggalkan tanah Sunda. Dan sebagai pelaporan terakhir, perkenankan hamba menyerahkan surat balasan dari Gusti Maharaja Linggabuana untuk Baginda Prabu. Salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang aku hormati, Paman Patih Gajah Mada, para ketua pasukan, para penasehat kerajaan, para tetua agama, dan semua yang telah hadir dalam pertemuan ini. Setelah kita bersama mendengarkan pelaporan dari Mantri Madu yang telah berkunjung ke tanah Sunda, bahwa Maharaja Linggabuana menerima pinangan pihak kerajaan Majapahit, maka aku sebagai Raja Majapahit menyerukan agar kita segera mempersiapkan penyambutan untuk tamu kita dari negeri Sunda Galuh, yang kemungkinan besar beberapa hari lagi akan tiba di Majapahit. Untuk itu, semua urusan keluarga Majapahit dan keluarga kerajaan Sunda Galuh aku serahkan sepenuhnya kepada Paman Patih Gajah Mada, agar pelaksanaan hari pernikahan nanti dapat berjalan dengan baik. Patih Gajah Mada segera berdiri dari tempat duduknya yang berada di sebelah kiri Sang Prabu Hayam Wuruk. Dia segera membungkuk dan menghaturkan sembah. Suaranya yang berat dan lantang menggema ke sudut-sudut ruangan Balerung Istana Kerajaan Majapahit. Titah Paduka Prabu, hamba junjung tinggi kesegenap jiwa dan raga. Hamba siap mengemban tugas yang diberikan. Terima kasih, Paman Patih Gajah Mada. Kita berhenti di sini, Rip. Iya, Kang Mas. Kuda tidak bisa masuk ke dalam. Jalannya sempit, gangnya kecil. Rumahnya yang mana ya? Kalau siang hari mungkin aku tahu. Itu loh, Kang. Tidak jauh kok. Itu yang halaman rumahnya diterangi oleh 2 obor itu loh. Yang itu? Iya. Ya sudah, ayo. Mudah-mudahan beliau belum tidur, Kang. Sesuai rencana,
kita berpura-pura membeli obat ya. Setelah itu baru kita korek keterangan dari beliau tentang rencana pernikahan Gusti Prabu yang akan mempersunting putri dari seberang lautan itu, Kang, ya. Ya. Kula nuwun, Ki Paruyo. Kula nuwun. Kok tidak ada jawaban ya, Rip? Ada apa ya, Kang Mas ya? Pergi dia. Kalau tidak ada orangnya, pasti tidak ada penerangan di halaman rumahnya, Kang. Itu obornya menyala terang kok. Kula nuwun, Ki Paruyo. Kula nuwun. Ya, sebentar. Itu ada suaranya kan? Mungkin beliau ketiduran tadi. Belum terlalu malam kok ketiduran gimana? Kang, Masa jam segini sudah tidur? beliau kan baru kawin, Kang. Kawin lagi. Iya, 2 minggu yang lalu dapat janda dari desa Madakaripura. Pantas. Belum terlalu malam, tapi sudah tidur. Dasar. Orang tua. Iya. Nggak inget umur. Ada tamu toh, siapa ya? Siapa? Aduh. Siapa? Ki, maaf Ki ya, mengganggu tidurnya tadi. Enggak ganggu, enggak apa-apa. Gitu ya, Ki, Masih ya? ngobrol kok. Oh. Ngobrol sama istri di kamar. Wah. Benar, kan? Ayo, silakan masuk. Iya Ki, terima kasih ya Ki ya. Ditutup saja pintunya ya, biar nyamuknya enggak masuk. Iya, Ki, iya. Baik, Ki. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, Ki. Maklum, belum sempat beres-beres rumah. Iya, Ki. Jadi agak berantakan. Tadi siang habis antar istri membeli rempah-rempah keluar kota. Biasa buat bahan membuat jamu. Iya. Oh ya, sepertinya kok aku kenal sama sampean ya. Iya. Kalau yang ini Saya maksudnya, Ki. Iya, belum pernah lihat. Iya Ki, memang Ki. Nah, kalau saya Ki, saya Surip. Iya, ingat Surip. Iya, Nah, kalau yang itu. ini kawan saya Ki, namanya Kang Mas Bergas. Iya, Ki. Ya, kalau Surip ya yang biasa beli Iya, obat keperluan iya, perempuan itu itu, toh. iya, Ki, benar. Sudah jangan malu-malu sampean itu ya, Rip ya. Kita kan sesama laki-laki. Sudahlah, terbuka saja. Ya toh, siapa tadi? Nak Bergas. Oh iya, Nak Bergas toh. Iya, Ki. Terima kasih, Ki. Nah, kalau sekarang ini perlunya apa? Ada obat apa yang diperlukan coba? Ini loh, Siapa Ki. yang sakit? Ini loh kawan saya ini loh Ki. Kawan saya ini dia perlu obat buat anaknya Ki. Oh. Ayo Kang Mas ngomong, jangan malu-malu, jangan diam saja. Ya, ngomong Nak Bergas, jangan disembunyikan. Nanti aku bisa salah menafsirkan penyakitnya malah berabe. Salah nanti saya ngasih obatnya, kan bisa bahaya toh. Iya, betul, Ki. Nah, iya. Sebetulnya ini tidak ditutup-tutupi kok, Ki. Ya ngomong saja. Anak saya yang perempuan itu akhir-akhir ini sering terkena penyakit batuk, Ki. Oh, batuk? Iya. Oh. Tolong obat penangkalnya itu apa ya, Ki? Cuma batuk ya? Iya, Ki. Halah, gampang itu obatnya. Nanti aku racikkan ya. Iya, Ki. Cuma tolong bilang sama anakmu, jangan sering keluar rumah sekarang ini. Sedang musim kemarau. Banyak debu-debu kotor di jalanan. Bisa masuk ke dalam pernafasan kita. Oh, iya, Kemudian iya, nanti iya. bersarang di paru-paru. Nah, itulah sumber penyakitnya. Iya, Ki. Seingatku kalau tidak salah, aku masih menyimpan racikannya ya. Jadi tidak perlu dibuat lagi. Sebentar ya. Iya. Ini aku ambilkan di dalam ya. Iya, Ki. Iya Ki, ya. Rip, Mas. ayo Rip. Ngomong pada Ki Paryo itu tentang rencana Baginda Prabu Hayam Wuruk yang ingin mempersunting putri dari negeri seberang. Kamu kan langganannya toh, sudah akrab toh. Jadi sudah tahu wataknya beliau toh. Iya Kang Mas, iya beres. Tenang saja. Beliau Beres memang saja. senang bicara. Kalau sudah bicara, susah dihentikannya.
Nah, betul kan, masih ada racikan obatnya. Wah, terima Tinggal kasih. 2 bungkus. Ini diambil saja. 1 bungkusnya bisa dibuat 3 cangkir seduhan. Caranya, racikan obat ini diseduh dulu dengan air panas. Iya. Nah, setelah dingin baru diminumkan pada yang sakit. Gampang toh? Jangan Iya. panas-panas diminumkan, nanti melonyok semua. Iya Ki, gampang. Aduh, terima kasih sudah ngerepotin ya Kak. Ki Paruyo, ngomong-ngomong, Mas Sakim anaknya Ki Paruyo sering berkunjung ke sini ya? Tunggu. Baru tadi sore dia kemari mengunjungi aku. Weh, Jan, susah sekarang dia itu jarang kemari. Terlalu sibuk, banyak urusannya. Maklum, dia sudah jadi petugas tetap pasukan pengawal pribadi Mahapati di Kepatihan. Iya. Lah kalau 2 bulan yang lalu dia masih magang. Lah sekarang ini sudah menjadi petugas tetap. Ya lumayan lah, bisa menyisihkan sebagian penghasilannya buat bapaknya. Maklum, bapaknya ini cuma tukang meracik obat, ya. Lah berapalah penghasilannya, ya toh? Iya bener Ki. Oh ya, tadi pagi dia itu ikut mengawal Mahapati Gajah Mada ke Balairung istana. Jadi benar ya, firasatku mengatakan tidak lama lagi. Hah? Apanya yang tidak lama lagi Ki? Anu. Masalah Jang Baginda Prabu Hayam Wuruk itu, dia akan mempersunting putri dari tanah Sunda. Lah, si Sakim yang ikut hadir di Balairung istana tadi pagi mengatakan putri itu cantik sekali. Wah, Jan, lukisannya diperlihatkan ke seluruh hadirin yang ikut dalam pertemuan di Balairung istana, termasuk si Sakim. Wah. Seperti apa ya kecantikannya? Aku tidak bisa membayangkannya loh. Sebentar Ki. Jadi Gusti Prabu Hayam Wuruk itu akan mempunyai permaisuri dari kerajaan Sunda. Betul. Gitu? Betul. Dan dasar nasibnya si Sakim memang bagus ya. Dia bisa mendengar percakapan sang Prabu dengan 2 orang pamannya, Raja Kahuripan dan Raja Daha, setelah pertemuan di Balairung selesai. Sebentar Ki. Apa yang dikatakan pamannya sang Prabu Ki? Iya Ki, Raja Kahuripan dan Raja Daha itu. Oh, sesungguhnya ya, kedua orang pamannya sang Prabu sangat prihatin. Karena sang Prabu yang sudah mulai dewasa itu masih belum mempunyai istri. Nah, setelah mendengar laporan dari Mantri Madu bahwa lamaran sang Prabu diterima dengan baik oleh Raja Kerajaan Sunda Galuh, beliau sangat senang. Katanya begini, menurut silsilah raja ya. Ini menurut silsilah raja-raja. Negeri Sunda masih mempunyai ikatan tali persaudaraan dengan garis keturunan leluhur Majapahit. Dari garis keturunan Raja Majapahit yang mana Ki? Ini menurut si Sakim ya. Iya. Bahwa leluhur Majapahit yaitu Raden Wijaya masih keturunan raja-raja Sunda. Keturunan dari Dyah Lembutal dan suaminya yaitu Rakyat Jayadharma. Iya. Makanya Raja Kahuripan dan Raja Daha sangat gembira bahwa keponakannya akan memperistri putri dari kerajaan Sunda. Iya. Dan menurut si Sakim lagi ya, bahwa leluhur Majapahit yaitu Raden Wijaya sewaktu berada di kerajaan Sunda, beliau bernama Jaka Susuruh. Lah, beliau itu sebelum mendirikan kerajaan Majapahit menetap dan tinggal di kerajaan Sunda Galuh. Jadi sebenarnya kita masih bersaudara dengan kerajaan Sunda. Oh, begitu ya Ki. Iya. Weh, beruntung loh si Sakim itu. Dia bisa dengan leluasa keluar masuk keraton seenaknya. Kalau kita, mana bisa seperti si Sakim. Iya. Dan sekarang ini ya, dia sedang dipromosikan menjadi senopati. Berarti si Sakim itu akan memimpin 1 regu pasukan. Memang sudah bakatnya si Sakim. Dia punya otak yang encer, disenangi banyak orang, dan juga disayang sama atasannya. Iya. Ya cuma sayangnya ya, lah kok
belum punya niat mau mengambil istri. Padahal umurnya sudah lebih dari cukup untuk berumah tangga. Iya, betul. Terkadang aku jadi prihatin kalau mengejar karir terus nantinya bisa lupa kawin. Lah ya jangan sampai lah. Kapan aku bisa punya cucu kalau begitu maaf, terus? Maaf Ki Paryo. Sepertinya sudah agak malam. Jadi kami mau pamit, Ki. Ngomong-ngomong, jadi berapa harga racikan obatnya ini, Ki? Oh, kembali ke obat, oh. Iya, seberapa saja lah, seberapa saja. Tidak dipatok kok harganya. Serelanya dan semampunya saja. Ya. Oh iya. Ya. Loh, kok kebanyakan ini? Wah. Ya enggak apa-apa lah, Ki. Hitung-hitung buat tambahan info yang Ki Paryo berikan pada kami. Oh, gitu, ya. Ya wes kalau begitu, ya. Ini, ndak mau minum dulu toh? Terima kasih. Sebentar, biar istriku buatkan. Mumpung masih belum tidur dia. Terima kasih, Ki. Lain waktu saja, Ki. Itu ya. Permisi. Permisi, Ki. Ya. Maaf, sudah merepotkan. Tidak, monggo. Setelah diguyur hujan beberapa saat, matahari kembali keluar dari balik awan yang menutupinya. Cahaya sinar matahari terang benderang mengusir butiran air hujan yang membias, menciptakan warna pelangi yang indah di angkasa raya. Dari kejauhan di antara gugusan sinar pelangi, tampak sebuah titik bergerak dengan cepat di angkasa raya. Makin lama makin jelas bentuk rupanya, bahwa yang bergerak dan melayang di angkasa raya itu adalah bentuk seekor burung besar. Kepak sayapnya membuat gelombang udara terpecah, membelah dan mengurai angkasa. Itulah burung Raja Wali raksasa tunggangan Brahma Kumbara, Raja Madangkara. Mendengar kabar bahwa Maharaja Linggabuana akan berbesanan dengan kerajaan Majapahit, maka sebagai kerajaan tetangga yang berada di wilayah Tanah Sunda, Brahma bermaksud berkunjung ke kerajaan Sunda Galuh. Dari angkasa raya sebelum memasuki wilayah kerajaan Sunda Galuh, Brahma melihat desa Kawali. Dia teringat dengan kakak seperguruannya, Jaka Lumayung, yang mendirikan padepokan di Kawali. Sesaat Brahma merasa rindu dengan kakak seperguruannya itu, membuat Brahma mengurungkan niatnya untuk langsung menuju ke kota raja. Brahma memutuskan untuk singgah dulu ke padepokan Jaka Lumayung. Raja Wali, kita turun di desa Kawali. Nah, Raja Wali, aku akan singgah dulu ke padepokan Kakang Jaka Lumayung. Nanti setelah urusanku selesai, aku akan memanggilmu dari sini. Kau bebas boleh pergi kemana saja. Nah, selamat tinggal Raja Wali. Banyak juga murid-murid padepokan Kakang Jaka Lumayung.
Mereka masih muda-muda, penuh semangat. Semoga mereka bisa tumbuh menjadi pendekar-pendekar dijaya yang nantinya bisa memperkuat persatuan dan kesatuan tanah Pasundan. Tapi kemana Kakang Jaka Lumayung? Kenapa bukan Kakang Jaka sendiri yang memimpin latihan silat itu? Tapi dipimpin oleh... kalau tidak salah, yang memimpin latihan silat itu bernama Usep. Iya, memang si Usep. Dia pernah mengunjungi Madangkara dibawa oleh Kakang Jaka Lumayung saat memperingati hari ulang tahun kebebasan Madangkara. Baiklah, aku akan hampiri mereka. Sampurasun. Oh, Tuanku Brahma Kumbara. Silakan Tuan. Tenang, sadulur KB. Benar yang datang ke padepokan kita ini adalah Tuanku Brahma Kumbara, Raja Madangkara. Beliau masih terhitung adik seperguruan guru kita. Jadi, beliau adalah paman guru kita. Ayo. Haturkan hormat kalian. Jauhlah Gusti Paman Guru, kami mengaturkan sembah. Sembah kalian aku terima. Lanjutkan latihan kalian. Di mana Kakang Jaka Lumayung? Guru ada di biliknya, sedang bersemedi, Tuanku. Aku telah mengetahui kedatanganmu, Rai Brahma, semenjak tungganganmu turun di lembah Cindung. Oh, Kakang Jaka Lumayung menggunakan ilmu mengirim suara jarak jauh dari dalam jiwa. Pecahan ilmu ajian serat jiwa tingkat 2. Aku akan membalasnya dengan ilmu yang sama. Indra pendengaranmu masih tajam, Kakang. Seperti kujang kencana keraton Pajajaran. Sampurasun, Kakang Jaka. Rampes, Rai Brahma. Silakan masuk ke bilikku, Rai. Kedua tokoh sakti pemilik ajian serat jiwa itu saling melepas rindunya. Ya, Brahma dan Jaka Lumayung adalah dua kakak beradik seperguruan. Ayah Jaka Lumayung, Ki Ageng Gandar Samutan, merupakan saudara seperguruan kakek Astagina. Keduanya bersama-sama dan dibantu Rawon si pengemis sakti menciptakan ilmu ajian serat jiwa yang selanjutnya diwarisi oleh Brahma dan Jaka Lumayung. Jaka Lumayung mendirikan padepokan serat jiwa di Kawali demi untuk melestarikan ilmu itu agar tetap dimiliki dan diwarisi oleh tokoh-tokoh rimba persilatan dari golongan putih. Maksud kedatanganku ke Kawali ini untuk memberikan dukungan kepada Prabu Maharaja Linggabuana bahwa kerajaan Madangkara siap mengawal rombongan pengantin putri yang akan berangkat ke tanah Majapahit. Rombongan pengantin Sunda Galuh telah bertolak ke Majapahit 2 hari yang lalu, Rai Brahma. Oh, aku terlambat. Tetapi aku telah mengutus Pati Gotawa dan Panglima Ringkin. Semoga mereka bisa bergabung menyusul rombongan kerajaan Sunda Galuh. Ya, Dewan Kerajaan Sunda Galuh sebenarnya menolak dan keberatan dengan mengantar Putri Diah Ayu Pitaloka ke Majapahit. Tidak selazimnya pihak pengantin perempuan datang ke pihak pengantin laki-laki. Tetapi Gusti Maharaja Linggabuana merasa bahwa masih ada ikatan tali persaudaraan dari garis leluhur dua kerajaan tersebut.
sehingga tetap memutuskan untuk berangkat ke Majapahit. Mungkin Dewan Kerajaan Sunda Galuh khawatir. Lebih dikarenakan urusan politik yang ada di dalam negeri Majapahit sendiri. Benar, Rai Brahma. Yang paling keras menolak dan melarang keberangkatan rombongan Sunda ke Majapahit adalah Mangkubumi yang Bunisora. Alasannya adalah, pertama, tidak lazimnya adat yang berlaku. Pengantin perempuan datang ke pihak pengantin lelaki. Kedua, Sang Hyang Mangkubumi Bunisora menganggap bahwa saat ini Majapahit sedang melebarkan kekuasaannya, apalagi setelah kerajaan Dompu di Nusa Tenggara takluk pada kerajaan Majapahit. Sang Mangkubumi khawatir ini adalah semacam jebakan diplomatik Majapahit pada kerajaan Sunda Galuh. Aku rasa Baginda Maharaja Linggabuana adalah orang yang sidik paninggal, bermata tajam, berwawasan luas. Pasti beliau dapat mengantisipasi kekhawatiran Sang Hyang Mangkubumi Bunisora. Betul, Rai Brahma. Aku pun sependapat denganmu. Kakang Brahma! Oh, Mantili? Kau ada di sini? Betul, Rai Brahma. Sudah beberapa lama Rai Mantili berada di sini. Dia terluka dalam cukup parah, terkena gempuran ajian serat jiwa tingkat 2 oleh si kelabang hitam. Si kelabang hitam? Ya. Aku merawatnya. Dan aku juga telah melatih dan menurunkan ilmu ajian serat jiwa pada Mantili. Walaupun baru sampai tingkat 3. Untunglah Paman Guru Rawon, si pengemis sakti, menolongnya dan membawanya kemari. Bagaimana ceritanya, Mantili? Seperti yang Kakang tugaskan. Setelah Padepokan Gunung Wangsit didirikan dan diserahkan kepadaku, maka aku menugaskan Soma, murid Padepokan yang kuandalkan, untuk menjaga kitab ajian serat jiwa yang Kakang titipkan padaku. Tetapi rupanya Soma telah terkena rayuan si kelabang hitam, Miranti. Mereka bersekongkol dan mengobrak-abrik Padepokan. Saat aku berada di Madangkara, mereka mencuri kitab ajian serat jiwa. Aku dibantu Raden Samba melakukan pengejaran. Hingga suatu hari, kami memasuki hutan lebat yang sangat ditakuti oleh penduduk. Karena dihuni oleh siluman cebol yang suka mengganggu penduduk di sekitarnya. Hati-hati, Mantili. Aku merasakan bahwa kita sedang diawasi. Iya, aku sudah merasakannya sejak tadi. Kita diawasi oleh yang bergelantungan di atas pohon-pohon itu. Oh, maksudmu? Diawasi monyet. Iya kan? Kamu masih bercanda saja. Maksudku bukan diawasi oleh monyet, tetapi ada puluhan pasang mata mengawasi kita dari balik pohon-pohon dan tanaman perdu itu. Aku tidak takut. Kan ada kamu, pewaris tahta kerajaan Sanggam, dan satu-satunya manusia yang mempunyai ilmu rongrong, ilmu yang bisa nurus bumi, masuk ke dalam tanah. Jadi siapa takut? Tinggal kamu tarik mereka satu persatu dan disimpan di dalam tanah, biar cepat matang. Memangnya buah pepaya disimpan di dalam tanah, lalu dikarbit biar cepat matang? Hah? Kamu ini ada-ada saja, Mantili. Pasangan kekasih sedang mencari tempat untuk berbuat mesum di dalam hutan wilayah kekuasaanku. Sungguh berani nyali kalian. Hei, ikan buntel. Tutup mulutmu yang lancang itu. Kau memanggil aku ikan buntel. Kurang ajar. Namaku Bongkeng, penguasa hutan larangan ini. Aku tidak peduli. Mau lengkeng, bongkeng, dendeng, yang jelas kamu memang mirip ikan buntel. Bulet, gendut, botak lagi. Waktu masih di dalam perut, memangnya ibu kamu ngidam apa? Berdebah. Jangan bawa-bawa ibuku. Dia sudah tidak ada. Aku tidak tanya ibumu masih ada atau tidak. Yang aku mau tanyakan, kenapa kalian menghadang jalan kami? Kalian harus membayar kami dengan 2 keping emas bila melewati wilayah kekuasaan kami ini. Hei, Kisanak.
Yang berhak menentukan hak bayar atau pajak adalah Adipati, bukan kau. Adipati? Iya. Kekuasaannya tidak sampai di sini. Kalau di sini, akulah adipatinya. Adipati Bongkeng. Walaupun aku mempunyai 4 kantong keping emas, tidak sudi aku mengeluarkannya untukmu. Memangnya hutan ini taman hiburan? Masuk harus bayar. Sudahlah. Meladeni kamu bicara bisa sampai besok tidak selesai-selesai. Jadi maunya apa? Maunya apa kalian? Kawan-kawan, kepung mereka. Ayo. Siapkan pedang. Iya. Mantili, aku melihat gerakan mereka sangat lamban dan tidak mempunyai ilmu kedikjayaan. Cukup kau saja yang menghadapi mereka, Mantili. Tapi ingat, jangan membunuh. Aku hanya menyaksikannya dari sini. Kau sendiri dapat menghadapi mereka dengan mudah. Baik, Raden. Sebelum mereka menyerangku, akan kuusahakan meringkus si Bongkeng lebih dahulu. Dialah yang menjadi momok bagi penduduk di sekitar sini. Pantas, penduduk menjuluki siluman cebol. Bentuk tubuhnya yang tidak lumrah itu membuat aku ingin tertawa terus. Hai, lihat! Pedangku ini sudah 2 purnama tidak melihat darah. Mungkin sekarang saatnya pedangku ini akan meminum darah kalian satu persatu. Hiat! Pedang itu mengeluarkan asap hitam dan berbau busuk, seperti bau mayat. Aku harus menutup hidungku agar tidak terkena asap dan bau busuk pedang itu. Kawan-kawan, tutup hidung kalian dan serang! Baru beberapa jurus saja kalian sudah terkapar dan pingsan. Dan kau ikan buntel, sengaja aku titip nyawamu untuk sementara, sebelum pedangku ini menghirup darah dari lehermu. Ampun Tuan Pendekar, aku tidak melihat tingginya gunung, tapi Tuan memang benar-benar pendekar yang sangat dijaya. Ampunkan aku, biarkan aku tetap hidup. Sebenarnya aku masih punya saudara perempuan yang menjadi tanggunganku. Aku tidak nanya berapa banyak tanggungan yang kau harus pikul. Yang jelas, kau telah berani berkata tidak senonoh dengan mengatakan padaku pasangan kekasih yang akan berbuat mesum. Itu saja sudah pantas aku merobek mulutmu selebar-lebarnya, agar kau tidak bisa bicara lagi seumur hidupmu. Nah, katakan sekarang, pedangku ini akan menghirup darahmu dari leher, dada, atau perutmu yang pucet itu. Ayo katakan! Kalau memang takdir sudah menentukan aku harus mati di tangan Tuan Pendekar, aku rela. Mungkin ini sudah karmaku. Tetapi sebelum aku mati, bolehkah aku tahu nama Tuan Pendekar? Aku Mantili si pedang setan dari Madangkara. Puas kamu. Jadi Tuan Pendekar adalah Gusti Dewi Ayu Mantili, adik dari Raja Madangkara. Oh, penguasa jagat raya. Aku rela mati di tangan Gusti Ayu. Hamba telah banyak mendengar tentang keberadaan Dewi Ayu Mantili. Sebelum hamba mati, perkenankanlah hamba menghaturkan sembah pada Paduka Gusti. Hamba Bongkeng mengaturkan sembah kepada Gusti Dewi Ayu Mantili. Kenapa Gusti Ayu tertawa? Adakah sembah bakti hamba kurang berkenan di hati Gusti? Sembahmu aku terima, Bongkeng. Aku tertawa melihat caramu menyembah. Maaf, seperti kodok. Maaf ya, Bongkeng ya, maaf. Memang fisik hamba seperti ini. Nah, Gusti Ayu,
Gusti Ayu Dewi Mantili, hamba siap menerima hukuman mati. Bongkeng, aku bukan manusia yang mudah untuk melaksanakan hukuman mati. Nyawa manusia berada di tangan Sang Penciptanya. Aku akan mengampunimu dan gerombolanmu itu. Dengan syarat, kau harus membubarkan gerombolanmu itu. Biarkan mereka mencari nafkah pada jalan yang bersih. Tetapi apabila pada suatu hari nanti, aku menjumpai kalian masih berkelakuan seperti ini, aku jamin, pedang setan ini tidak ragu-ragu lagi untuk mencabut nyawa kalian. Syarat Gusti Ayu Mantili akan hamba laksanakan. Hamba jamin gerombolan ini akan dibubarkan sekarang juga. Hamba akan menyuruh mereka pulang ke kampungnya masing-masing. Memangnya kampung mereka berada di mana? Kebanyakan dari mereka satu kampung denganku, tetapi agak berjauhan rumahnya. Tuan Pendekar, maaf Tuan Pendekar, aku belum tahu nama Tuan Pendekar yang ganteng ini. Perkenalkan, ini Raden Samba Kurindawangsa dari Kerajaan Sanggam. Dia yang menemani perjalananku untuk mencari musuh besarku. Dan Bongkeng, kau tidak perlu terlalu sungkan dengan memanggilku Gusti Ayu. Panggil saja, aku Mantili. Mantili. Kecuali apabila berada di Keraton Madangkara, itu lain. Harus ada tata krama yang diberlakukan. Jadi tidak perlu banyak basa-basi. Paham? Paham Gusti. Mantili maksudku. Aku juga tidak mau dipanggil dengan akhiran namaku. Tidak bagus dan tidak edak didengarnya. Baiklah Mantili. Suka kelepasan. Siapa sebenarnya musuh besar Dewi Mantili kalau aku boleh tahu, Raden Samba? Raden Samba ini pendiam ya. Ya memang kebanyakan kalau orang ganteng pendiam, tidak banyak ngomong. Dia bernama Miranti, julukannya si Kelabang Hitam. Bersama muridnya Miranti yang berkhianat, bernama Somawikarta, telah mencuri kitab ilmu kesaktian Raja Madangkara Brahma Kumbara. Kami akan terus mencari dan mengejarnya sampai kitab itu kembali ke tempat asalnya di Padepokan Gunung Wangsit. Kalau begitu, sebagai bakti kepada Dewi Mantili, izinkan aku ikut mencari si Kelabang Hitam. Karena aku paham sekali dengan wilayah Pasundan Raya ini dari pesisir pantai utara sampai pesisir pantai selatan. Dari barat sampai ke timur, aku tahu persis lika-liku jalannya. Aku akan menjadi penunjuk jalan untuk kalian. Bagaimana Mantili? Apakah aku diizinkan? Sejak saat itulah Bongkeng menjadi penunjuk jalan. Mantili mengampuni Bongkeng dikarenakan merasa kasihan dengan keadaan Bongkeng yang fisiknya tidak lumrah manusia. Dia tidak ingin Bongkeng menjadi manusia yang tidak berguna di kemudian hari. Mantili ingin merubah nasib Bongkeng karena pada dasarnya Bongkeng mempunyai hati yang tulus. Keadaanlah yang membawanya menjadi gerombolan begal hutan. Mantili berkeyakinan dengan memberikan pelajaran tentang sifat-sifat seorang ksatria, Bongkeng nantinya akan menjadi orang yang berhati mulia dan berjiwa satria. Begitulah ceritanya Kakang Brahma. Aku terus mencari Miranti si Kelabang Hitam. Hingga pada suatu saat, aku dan Raden Samba juga Bongkeng terpisah. Perahu kami bocor, terserang badai. Aku terdampar di pantai, sebuah pulau kecil. Setelah memulihkan tenagaku, aku berhasil menemukan tempat persembunyiannya Miranti si Kelabang Hitam. Ternyata memang di pulau kecil itulah Miranti dan Soma bersembunyi untuk mempelajari kitab ilmu ajian serat jiwa yang mereka curi. Aku terpisah dengan Raden Samba, Bongkeng, Widati dan Merit. Semoga saja mereka selamat dari amukan badai tadi. Aku rasa
Raden Samba bisa menolong Widati dari gelombang laut. Dialah yang fisiknya paling lemah dibanding Bongkeng dan Merit. Semoga saja mereka selamat. Oh, pulau apa ini? Apakah benar yang dikatakan tukang perahu bahwa wanita cantik yang selalu memakai pakaian hitam dan berjubah hitam bersama seorang laki-laki bertubuh tegap tinggal di pulau ini? Dari kejauhan aku melihat sebuah pondokan. Baiklah, aku datangi pondokan itu. Sejauh ini aku baru menguasai ilmu ajian serat jiwa hanya sampai tingkat kedua. Untuk naik ke tingkat 3, harus merangkum pernafasan dari paru-paru ke dalam rongga perut, kemudian disalurkan melalui tenaga dalam ke atas kepala. Kemudian baru dilepaskan. Beberapa kali aku mencobanya, selalu tidak berhasil dan roboh pingsan. Rupanya ilmu ajian serat jiwa ini tidak mudah dipelajari. Tidak seperti yang kubayangkan. Pasti ada yang salah dari menafsirkan ilmu ini. Aku sudah mengikuti semua petunjuknya. Sepertinya memang aku salah dalam mengolah pernafasan. Cara merangkum pernafasan yang terdapat dalam kitab ini, seperti cara mengolah pernafasan Kundalini atau pernafasan Kama Sutra, kitab dari India. Padahal kitab Kama Sutra dipelajari untuk kenikmatan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan. Juga kitab Kama Sutra kebanyakan dipelajari oleh kaum laki-laki. Kalau begitu, aku akan coba mempelajari pernafasan Kama Sutra dengan Soma. Selama ini, aku seperti terseret dalam arus yang tidak bisa kukendalikan. Aku telah mengkhianati Mantili, mengkhianati teman-teman seperguruanku. Kau jangan munafik dan menyesali diri, Soma. Selama ini kau telah ikut dan menjadi kekasihnya Miranti, si kelabang hitam. Dia baik kepadamu. Apa keinginanmu selalu dituruti? Dia cantik, tidak kalah cantik dengan Mantili gurumu itu. Jarang ada wanita yang mau mengerti dan menuruti keinginanmu. Kau sudah tidak muda lagi, Soma. Tidak ada wanita sesempurna Miranti yang bisa memahami keinginanmu. Mungkin wanita seperti Miranti itu akan lahir 100 tahun sekali. Kau harus bersyukur, Soma. Kau bodoh, Soma. Tidak tahu berterima kasih. Selama ini Mantili mempercayakan semua urusan padepokan Gunung Wangsit kepadamu. Kau diambil murid oleh Mantili dari jalanan, tempat orang-orang terbuang yang sudah tidak mempunyai harapan masa depan. Kau hanya diperalat oleh Miranti untuk mengejar ambisinya menguasai dunia persilatan dengan mencuri ilmu ajian serat jiwa. Kemana hati nuranimu, Soma? Kau tidak sadar bahwa keluarga Keraton Madangkara menyayangimu dan sudah menganggapmu sebagai bagian dari keluarga mereka. Kau bodoh, tidak tahu berterima kasih. Kau akan menyesal selama hidupmu. Camkanlah itu, Soma. Tidak salah dugaanku. Rupanya disinilah mereka bersembunyi. Aku dapat melihat Soma dengan jelas dari sini. Dia sedang duduk di tepi kolam, di luar pondokan.
Mulutnya berkomat kamit berbicara sendiri. Kemana si Miranti? Apakah dia berada di dalam pondokan? Baiklah, akan kuhampiri Soma. Aku harus memberi hukuman yang setimpal atas pengkhianatannya. Hei Soma Wikarta, pengkhianat! Akhirnya aku dapat menemukanmu juga. Mantili. Aku datang untuk menghukummu. Setelah itu, membunuh kekasihmu Miranti Sekelabang Hitam. Nah, terimalah hukumanmu ini. Lihat! Tunggu dulu. Biarkan aku jelaskan duduk persoalannya. Tidak perlu kau jelaskan. Aku sudah tahu dari niat hatimu yang busuk itu. Nah, terimalah ini. Lihat! Lihat! Miranti. Mantili, si pendekar pedang nomor 1. Hanya berani melawan bekas muridnya yang ilmu kadijayaannya tidak sebanding dengannya. Kalau kau mau, silakan. Silakan kalian berdua maju. Akan kuhadapi. Sombong sekali kau, Mantili. Untuk apa mencariku? Mau mengambil kitab ilmu ajian serat jiwa? Aku belum selesai mempelajarinya. Nanti kalau sudah tamat, pasti akan kukembalikan ke kakakmu si Brahma Kumbara itu. Sekalian mencoba ilmu kedijayaannya. Sabar, Mantili. Mungkin sebulan atau 2 bulan lagi baru kukembalikan kitab ini. Kitab itu tidak pantas dipelajari olehmu, Miranti. Kau mempunyai hati yang kotor, penuh dengan duri-duri, angkara murka di dalam perjalanan hidup. Mantili, mempelajari ilmu kadijayaan tidak harus pilih kasih. Semua orang berhak mendapatkannya. Tidak perlu kau menasehatiku dengan gaya sifat keratonmu itu yang selalu menggurui dan menebar pesona lewat kata-kata bersayap. Bagiku itu semua hanya pepesan kosong. Ayo Mantili, mari kita persingkat pertemuan kita dengan adu pedang. Siapa yang akan roboh lebih dahulu, kau atau aku? Ayo, keluarkan pedang setanmu itu. Senjataku hanya 2 belati pendek ini. Kalau memang ini adalah jalan terakhir dan terbaik menurutmu, aku siap meladenimu. Mantili telah mengeluarkan pedang setannya, mengeluarkan asap hitam dan menebar bau busuk yang menyengat. Untunglah Mantili telah melatih pernafasanku untuk menangkal bau busuk pedang setan itu. Sedangkan Miranti harus menutupi hidung dengan jubahnya. Konsentrasinya agak terganggu. 2 belati pendek senjata andalan Miranti telah menyilang di dadanya. Siap untuk menyerang ataupun diserang. Indah sekali kuda-kuda Miranti. Anggun, mempesona sesuai dengan bentuk tubuhnya yang indah. Perkelahian sudah dimulai, sangat sulit diikuti pandangan mata. Kelebatan pedang setan yang mengeluarkan asap hitam dan sinar perak menimbulkan suara mendengung seperti suara badai bergemuruh. Tetapi perlahan asap hitam pedang setan mulai mengurung dan membungkus gerakan sepasang belati Miranti. Mantili berhasil melumpuhkan gerakan Miranti. Kehebatan pedang setan telah berhasil meredam serangan belati Miranti. Rupanya hanya segitu saja kepandaianmu, Miranti. Kuakui, kau memang pendekar pedang nomor 1, Mantili. Apalagi dengan pedang setan yang kau miliki, mengeluarkan asap hitam dan bau busuk. Baiklah, aku kalah dalam hal adu senjata. Kalau begitu, kembalikan kitab ilmu ajian serat jiwa yang kau curi itu sebelum aku berubah pikiran.
Jangan sombong dan besar kepala, Mantili. Aku mengaku kalah dalam adu senjata. Hayo, kini kita coba dengan ilmu kanuragan, ilmu kadijayaan. Kau siap? Apapun keinginanmu, aku siap meladeninya. Bagus. Nah, bersiaplah. Hup! Kuring mantek ilmu ajian serat jiwa. Ilmu apa yang diramal oleh Miranti? Aku merasa tidak asing dengan posisi kuda-kuda seperti itu. Aku seperti melihat gerakan Kakang Brahma dalam mengeluarkan jurus pamungkas. Apakah ini jurus pembukaan dari ilmu ajian serat jiwa? Miranti telah berkonsentrasi mantek ilmu ajian serat jiwa tingkat kedua. Posisi kaki kiri menekuk ke depan, sedangkan kaki kanan mundur ke belakang, diikuti oleh gerakan tangan kiri menjulur ke depan. Dengan telapak tangan terbuka dan miring seperti sebilah golok. Sedangkan tangan kanan menunjuk ke atas dengan dua jari menyatu, seolah-olah akan mengambil kekuatan tenaga dari atas langit. Mantili hanya berdiri terpaku, belum menyadari bahaya yang akan mengancam jiwanya. Aku harus memperingati Mantili. Terlambat. Kedua telapak tangan Miranti telah berubah, bersinar dan mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Mantili si pedang setan roboh dengan ilmu milik keluarganya sendiri, ha? Kau lihat, Soma, dia sudah terlentang. Mungkin dia sedang sekarat karena dari hidung, mata dan telinganya mengeluarkan darah. Aku akan menyelesaikannya agar Mantili, mantan gurumu ini, tidak terlalu menderita. Belatiku ini cukup untuk mengakhiri penderitaan Mantili. Siapa dia? Siapa yang mencampuri urusanku? Kau melihatnya, Soma? Dari perubahan udara yang tiba-tiba menjadi dingin, aku merasa tidak asing lagi bahwa itu adalah ilmu tatar bayu milik Brahma Kumbara. Iya, aku pernah menyaksikannya dan merasakan perubahan udara sewaktu Brahma mengeluarkan ilmu tatar bayu. Tetapi ini lebih dahsyat karena ilmu ini dikerahkan dari Sirawan pengemis sakti. Sirawan? Iya. Siapa dia? Dari mana kau tahu, Soma? Sekilas dari kelebatan bayangannya, aku melihat pakaiannya compang-camping seperti pengemis. Aku bisa pastikan dialah Sirawan pengemis sakti yang sudah jarang kelihatan lagi di dunia persilatan. Aku pernah bertemu dengan dia di Keraton Madangkara. Brahma sangat menghormatinya. Dia memanggil Sirawan dengan paman guru. Berarti dia adik seperguruannya kakek Astagina. Wataknya aneh, sukar ditebak, acuh dan ugal-ugalan. Padahal dia bukan pengemis, tetapi pakaiannya seperti pengemis. Aneh. Itulah watak para tokoh sakti rimba persilatan. Tidak peduli dengan aturan yang berlaku. Lebih cenderung mengikuti perasaan dan kemauannya sendiri. Mulai besok, kita harus pindah, Soma. Keluar dari pulau ini. Aku belum siap kalau Sirawan datang lagi untuk menuntut balas. Aku harus secepatnya mempelajari dan menyelesaikan ilmu ajian serat jiwa ini sampai tuntas. Begitulah kisahnya, Kakang Brahma. Kau harus belajar lebih mendalam tentang ilmu kedikjayaan, Mantili. Masih ada waktu sebelum kita berangkat untuk menyaksikan upacara pernikahan Dyah Pitaloka dan Prabu Hayam Wuruk di Majapahit. Aku dan Kakang Jaka Lumayung akan menggemblengmu dengan ilmu ajian serat jiwa untuk bekal menghadapi Miranti si Kelabang Hitam.
Setelah melintasi Selat Madura, perahu-perahu layar rombongan kerajaan Sunda Galuh memasuki Sungai Brantas dan berlabuh di lapangan Bubat. Bubat adalah pelabuhan sungai, pintu masuk kerajaan Majapahit bila datang melalui lautan. Dan Bubat adalah sebuah lapangan rumput yang luas, biasa digunakan untuk pesta olahraga tahunan kerajaan Majapahit. Rombongan kerajaan Sunda Galuh tidak segera turun dari perahu-perahunya. Mereka menanti perintah dari Patih Anepaken selaku pemimpin rombongan. Di atas geladak perahu layar yang paling besar dan paling bagus di antara perahu-perahu layar lainnya, tampak Maharaja Linggabuana dan Patih Anepaken sedang berbicara, dikelilingi sepasukan pengawal yang selalu siap siaga mendampinginya. Daulat Gusti Prabu Linggabuana, hamba merasa aneh. Kenapa pihak Majapahit tidak menyambut kedatangan rombongan kita? Majapahit sebagai kerajaan besar di tanah Jawa Dwipa, apakah tidak memiliki duta-duta di dalam negerinya? Seharusnya mereka mengetahui kedatangan rombongan kita, Paduka. Mungkin mereka salah memperhitungkan hari kedatangan kita, Patih Anepaken. Sabarlah. Aku yakin mereka pasti datang kemari untuk menyambut kedatangan rombongan kita. Sejak pagi tadi aku belum melihat putriku Citaresmi keluar dari biliknya. Apakah dia mabuk laut? Oh, tidak mungkin. Gusti Putri Citaresmi mabuk laut itu tidak mungkin, Paduka. Karena selama dalam perjalanan ini, Gusti Putri selalu bermain-main di atas perahu, ditemani para dayang dan para emban untuk melihat laut lepas. Gusti Putri amat suka dengan ikan lumba-lumba yang terkadang suka muncul dan mengikuti perjalanan perahu kita. Ya, mungkin Gusti Putri hanya lelah, Paduka. Apakah para pejabat dan para bangsawan keraton sudah ada yang turun dari perahunya, Patih Anepaken? Belum, Gusti Prabu. Mereka semua menunggu perintahku. Larang Agung, Tuhan Sahan, Tuhan Gempong, Panji Melong, orang-orang dari Tobong Barang, serta Rangga Cahot, merekalah yang akan pertama turun dari perahu menginjakkan kakinya di tanah Majapahit bersama pasukan khusus istana. Bagus. Aku setuju. Orang-orang dari Tobong Barang terkenal kesetiaan dan kesaktiannya sejak zaman Raja-Raja Sunda Galuh terdahulu. Ya. Dan sebelum rombongan pertama turun, Gusti, kemudian disusul oleh rombongan kedua. Mereka adalah Tuhan Usus, orang Sahaja, Rangga Kaweni, orang Siring, Sutrajali, dan Jagat Saja. Mereka akan bergabung dengan para perempuan pejabat istana dan para bangsawan keraton. Iya. Mereka akan satu rombongan dengan kita, Gusti Prabu. Kemudian rombongan ketiga adalah pasukan khusus, yang akan berada di barisan terakhir untuk mengiring dan mengawal kita menuju Istana Majapahit, tempat di mana Gusti Putri Citaresmi bertemu dengan calon suaminya, Prabu Hayam Wuruk. Begitulah pengaturan yang saya buat, Gusti. Bagus, Patih Anepaken. Pengaturan yang kamu buat sungguh cermat dan terperinci. Terima kasih, Gusti. Lihat itu. Ada 3 orang pengendara kuda menuju kemari. Oh, apakah ketiga orang penunggang kuda itu diberi tugas untuk menyambut kita? Ampun, Gusti Prabu Maharaja. Saya akan turun ke darat guna mencari keterangan mengenai ketiga penunggang kuda itu. Laksanakan, Patih Anepaken. Aku menanti beritamu. Siaga, Gusti Prabu. Hamba mohon diri. Salam sejahtera untuk saudara. Perkenalkan, saya adalah Wursita, Kepala Desa Bubat. Apakah saudara adalah kepala atau pimpinan dari rombongan iring-iringan perahu layar ini?
Salam sejahtera juga untuk Anda. Betul, aku Patih Anepaken, pimpinan perang Kerajaan Sunda Galuh untuk wilayah timur. Pengabdi setia Gusti Maharaja Linggabuana, Raja di Raja Pasundan Raya, pemimpin rombongan calon pengantin putri Dyah Ayu Pitaloka Citra Resmi, yang datang untuk memenuhi undangan rajamu, Prabu Hayam Wuruk. Nah, di manakah duta-duta lainnya? Apakah tidak ada penyambutan untuk rombongan calon pengantin rajamu? Oh, maaf, beribu maaf, Paduka Patih. Sampai saat ini saya belum mendapat petunjuk dari protokol Istana Majapahit. Sebab itulah, saya datang kemari sebagai penegasan laporan saya nanti kepada Baginda Prabu Hayam Wuruk. Secepatnya berita kedatangan rombongan dari Kerajaan Sunda Galuh akan saya laporkan ke istana. Baik. Aku akan menunggu hasil laporanmu, Saudara Wursita. Sampaikan salam hormatku pada rajamu, Baginda Prabu Hayam Wuruk. Salammu akan saya sampaikan, Paduka Patih. Kami undur diri. Hiya, hiya, hiya. Citra, Ibu melihat hari ini kamu tidak keluar kamar. Biasanya kau mengajak para dayang dan emban untuk berkeliling perahu, melihat-lihat daratan dari kejauhan. Tetapi setelah perahu layar kita memasuki Sungai Berantas, kamu lebih banyak mengurung diri di kamar. Adakah yang merisaukan hatimu, Nak? Entahlah, Ibu. Kenapa setelah mendekati tempat yang kita tuju, perasaanku mulai tidak enak? Itu perasaan biasa, anakku. Ibu juga mempunyai perasaan sepertimu saat ibu akan menemui calon suami ibu dulu, yang sekarang menjadi ayahmu. Tetapi perasaanku ini lain, Bu. Aku sulit mengatakannya pada ibu. Seorang ibu pasti akan memahami setiap perasaan anaknya. Ibu paham. Mungkin kamu takut kalau suamimu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu bayangkan di dalam pikiranmu. Ibu yakin Sang Prabu Hayam Wuruk adalah suami yang setimpal denganmu. Dari gambar yang ibu dapat dari utusannya sewaktu datang melamarmu, ibu amati lukisan Sang Prabu Hayam Wuruk itu. Dia masih muda, tampan, dan dia mempunyai pengaruh yang sangat luas ke seluruh negeri Nusantara. Nah, apalagi yang kamu risaukan? Bagiku, siapapun calon suamiku, aku harus mengabdi dan berbakti padanya. Mungkin karena mimpiku semalam membuat perasaan ini tidak enak, Bu. Memangnya kamu mimpi apa? Mimpi itu bermula pada sebuah taman yang biasa aku kunjungi. Taman itu begitu sepinya. Tidak ada seorang pun yang berada di taman itu. Tidak ada kicau burung, tidak ada kumpulan menjangan, juga kelinci yang biasanya berada di taman itu. Akhirnya, aku memutuskan untuk pulang ke istana. Dalam perjalanan pulang, kejadian aneh pun terjadi lagi. Langit yang begitu silaunya secara tiba-tiba menjadi gelap. Matahari tidak terlihat lagi. Orang-orang berlarian tidak tentu arah. Setibanya di istana, aku dapati istana kosong. Tidak ada penjaga ataupun para emban. Dari kejauhan, aku melihat ke sebuah puncak gunung terjadi badai petir. Aku ingin ke sana. Mungkin di puncak gunung itulah sumber penyebabnya. Lalu aku mengambil pedang Ayahanda Linggabuana dan berjalan menuju puncak gunung. Selama dalam perjalanan, aku sama sekali tidak melihat adanya kehidupan. Orang-orang sudah tidak ada. Suasana muram dan temaram. Aku seperti melihat sebuah kota yang mati. Ya,
Akhirnya aku pun tiba di kaki gunung tersebut. Aku melihat di puncak gunung tersebut kilatan-kilatan petir menyambar-nyambar. Aku mulai panik karena kilatan-kilatan petir itu mulai menyambar ke arahku. Akhirnya aku terbangun tanpa mengetahui akhir dari mimpi tersebut. Mimpi itu hanya bunga tidur, Citra. Jangan kau risaukan. Tetapi aku sulit untuk